Razan Dampas Kata Hidayat, perwakilan dari OSIS dan murid SMA IT Tunas Bangsa. Dan saya Muhammad Lutfi Ismail, perwakilan dari guru SMA IT Tunas Bangsa. Pertanyaan pertama, Jadi ini keluh kesah nih Pak, sama buat Razan juga. Jadi kan selama PJJ online ini kita kan banyak dikasih tugas. Dikasih tugas tuh mendadak gitu Pak. Jadi agak deadline-nya juga mendadak. deadline-nya mendadak, tugasnya mendadak. Nah jadi kita kayak merasa jenuh juga Pak sebagai murid. Kayak melihat guru-guru tuh kayak kurang interaksi karena hanya dari misalkan dari mulai pembelajaran sampai selesai doang, itu pun kurang maksimal waktunya, waktu pembelajarannya, komunikasi dari murid dan gurunya kurang. Nah itu gimana Pak Bapak menanggapinya Pak? Oh, kalau menanggapinya ya kan kalau melihat tujuannya pasti emang guru kan nggak mungkin tujuannya buruk buat siswa secara umum ya, yang perlu dicatat. Artinya itu sebetulnya tugas itu ada sisi positifnya. Jadi lagi-lagi kita ngomonginnya ini ngambil dari sisi positifnya. Karena kan kalau belajar di rumah itu kan intensitasnya tadi bener kan yang kurang. Artinya harus ada sebuah tugas yang memang teman-teman bisa belajar mandiri di rumah. Makanya dituntut tuh kemandirian. Yang pertama itu kemandirian. Nah, makanya itu tugas itu buat melatih kemandirian. Nah, beda kalau misalnya nanti teman-teman yang sudah dikasih tugas tidak mengerjakan, berarti kan itu udah kelihatan tuh kan kemandiriannya kurang gitu kan. Iya, berarti tidak mengerjakan. Nah, dan tambahan tadi yang ada beberapa mungkin nggak semua ya, karena juga saya nggak ngasih tugas nggak dadakan gitu kan. Mungkin ada beberapa guru aja. Yang mungkin dadakan ya bisa jadi memang kan ya kita tahu semua sama-sama tahu ya, semua tuh ada kesibukan masing-masing di rumah gitu kan. Yang sehingga itu ada urusan yang memang kita dulunya bisa kita selesaikan, tapi karena di rumah ya kita harus selesaikan tugas yang di rumah, akhirnya kebagi-bagi, apalagi guru-guru yang anaknya banyak. Waduh. Mungkin jadi ketunda gitu kan. Iya Pak. Mesti dipilih tuh, maksudnya siswa dulu apa anak dulu, karena kan dua-duanya penting tuh kan, dua-duanya penting. Makanya bisa jadi kadang kala bukannya pengen dadakan, bisa jadi karena lupa, karena banyak urusan yang di rumah ya, sama kayak teman-teman gitu kan. Iya Pak. Kadang suka lupa karena emang di rumah juga ada kerjaan yang lain gitu kan. Itu tujuannya sih intinya tadi ya, nggak ada guru yang ingin anak-anak muridnya itu ya mesti tujuannya itu intinya adalah baik. Ya meskipun tadi ada beberapa guru mungkin yang dadakan lah gitu, tujuannya baik. Oh ya siap. Ini ada pertanyaan Pak. Di apa dulu sih? Razan dulu dong. Apa? Bebas lah. Razan dulu, Razan gimana nih? Apakah merasa gitu? Sudut pandang siswa gimana? Nah, tadi kan sudut pandang Bapak Lutfi kan sudah ini Ya. karena guru juga mempunyai kesibukan masing-masing juga. Jadi nggak teruntuk untuk siswa aja gitu. Jadi kita jadi siswa juga harus mandiri. Tapi gimana nih? Kalau pendapat murid sendiri gimana nih? Sebenarnya kan kalau ini balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Gimana yang bisa lebih milih prioritas dan mana yang bisa ditar duluin gitu. Nah tapi kalau buat guru sih sarannya tugasnya jangan mepet-mepet lah deadline-nya. Oke. Ya tapi kalau balik lagi ke diri sendiri, kalau kan pelajar jadi lebih fokus ke utamain dulu, selesaiin tugas dulu baru yang lain gitu. Jadi lebih ke manage waktunya sih. Oh, berarti ngatur waktu dan inisiatifnya ya, mandirinya. Kalau ini pertanyaan untuk terakhir, gimana pendapat guru dan murid tentang PJJ ini, dan kira-kira apakah guru dan murid ini sama-sama pengen cepat-cepat untuk offline gitu, ataupun gurunya mungkin juga sebenarnya udah males gitu ngajar online, yang dimana ngebuat capek mata juga kan. Kira-kira pendapat guru dan murid gimana? Ya jelas ya, semua kayak sama deh. Cepat offline, hampir bukan cuma di sekolah doang, tapi kayak semua kerjaan juga lebih enak offline. Kadang nih kita rapat nih guru 2 jam misalnya offline, terus dengan 2 jam yang online hasilnya beda, lebih banyak yang dikerjakan offline sebetulnya. Makanya harapannya tetap offline gitu kan. Tapi memang ketika memang offline tidak dimungkinkan ya kita harus mencoba adaptasi untuk online juga. Dengan bagaimanapun ya kita harus
coba beradaptasi dengan kondisi online juga. Karena kalau kita nggak cepat beradaptasi, kita nanti ketinggalan dengan zaman ini gitu kan. Kata-kata Anies Baswedan tuh kan, gubernur Jakarta ya. Yoi. Dengan kondisi pandemi ini membawa perubahan yang cepat buat teknologi kita dan lain-lain sebenarnya ya. Jadi kayak dipercepat teknologinya. Yang dulu mungkin kita nggak kepikiran untuk ngapa-ngapain serba online, sekarang sudah kepikiran gitu kan. Bahkan ada teman saya tuh yang udahlah rapatnya jangan offline, online aja gitu kan. Jadi terbiasa online gitu kan. Kita malah bosan gitu. Makanya kan ini pendapat dari guru. Sebenarnya guru juga bukan berarti dengan ngasih tugas juga bukan berarti gurunya juga seneng kan. Pasti juga ada perasaan kayak gak bisa ngajarin offline, gak bisa mengajarkan dengan maksimal gitu. Kalau pendapat Ananda Razan gimana? Ya, pengennya offline lah. Pengennya offline. Coba kita lihat aja, kantor-kantor udah offline, tempat wisata udah pada offline semua, udah pada dibuka, masa sekolah kosong. Jadi kayak semua itu berawal dari pendidikan. Jadi pendidikan harus diutamakan. Jadi kalau kita pendidikan kalau online tuh kita banyak yang nggak ngerti. Jadi kayak aduh, apa sih ntar malah yang ada ketinggal buat generasi-generasi kedepannya. Jadi pengennya diusahain offline, dan kalau udah offline pun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Oke. Jadi meskipun offline bukan berarti sebebas-bebasnya gitu, tetap ada aturan. Harus beradaptasi sampai virus ini kok bisa dibilang benar-benar hilang gitu ya. Itu normal. Jadi kita udah sampai penghujung acara ya, alhamdulillah. Jadi istilahnya nih quotes lah buat Razan ke anak murid, ke teman-temannya. Itu gimana cara nanggapin PJJ online sekarang? Dan untuk kedepannya sama Pak Lutfi buat guru-guru, gimana biar guru-guru nih masih istilahnya murid juga masih saling memahami lah, kayak quotes Pak Lutfi buat guru, quotesnya Razan buat murid-murid gitu. Pesan konklusi dari konten kali ini. Buat guru ya, buat siswa juga. Buat guru misalkan semangat buat Siswa semua ya. Iya sih Pak, bener. Pertanyaan siswa. Iya sih Pak, bener. Iya sih, Pak, tapi kan tadi ada keluh kesah tentang guru. Karena siswa udah banyak di ini kan, keluh kesahnya udah banyak. Guru juga punya keluh kesah kan. Iya, benar. Gimana? Kalau dari Pak Lutfi dulu, buat guru-guru. Pesannya untuk guru yang sedang masih belajar online tetap semangat, karena memang tugas guru itu tidak mudah. Tugas guru itu adalah mendidik generasi bangsa, sehingga nanti tahun 2045 itu anak-anak yang sekarang kita sedang didik nih, yang SMA SMP akan menjadi generasi emas di kemudian hari gitu kan. Amin. Jadi kalau guru-guru sekarang sudah putus asa mengajar online, nah nanti tunggu saatnya pas 2045 generasi kita seperti apa. Makanya jangan sampai putus semangat, karena kalau bahasa saya itu, kenapa saya mau jadi guru gitu kan, karena presiden aja yang didik itu guru gitu kan. Makanya jangan lelah dan jangan menyerah untuk mengajarkan siswa untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Gimana? Temen sabar-sabar aja ngadepin online ini, tetap semangat dan jangan pernah nyerah kalau misalkan kita gagal di satu percobaan. Karena kalau kita gagal di satu percobaan, jangan pernah ganti tujuan kita, tapi ganti cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi lebih ke percaya diri dan percaya proses. Jadi lawak banget. PJJ ini bukan berarti semuanya itu buruk ya. Dengan ada PJJ juga bisa banyak hal positif yang bisa kita lihat gitu. Kalau misalkan kita lihat banyak banget sisi positif gitu, itu kita dengan online ini kita juga bisa kalau bisa dibilang mencari jati diri kita, meskipun nggak ada guru ya, menurut saya kita bisa mencari jati diri kita gitu. Sekian dari saya, Razan Pascal Hidayat, sebagai perwakilan dari murid dan OSIS SMA IT Tunas Bangsa. Dan saya Muhammad Lutfi Ismail, perwakilan dari guru SMA IT Tunas Bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.